Kita langsung menuju ke Bung Diki Budiman dari Griffith University di Australia. Bung Diki, apa yang bisa Anda sampaikan? Saya bacakan informasi terakhir bahwa 94% dari hasil pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa masih daerah yang menjadi perhatian, masih waspada. Sehingga mayoritas sekolah di daerah-daerah di Indonesia masih harus ditutup dan belajar di rumah. Tapi kemudian bahwa ada kendala. Karena tidak semua daerah punya fasilitas yang sama, tidak semua daerah punya infrastruktur yang sama. Ada kaitan ke proses pembelajaran, internet misalnya, pulsa misalnya. Bagaimana Anda melihat ini? Yang ada satu hal yang saya amati seringkali dilupakan oleh beberapa kalangan ya, terutama anak-anak ini kan dalam kondisi yang berbeda dan dewasa. Mereka ada trauma, ada masalah emosional. Ini dalam masalah pandemi itu begini ya. Jadi ini harus diberi perhatian. Jangan sampai kita katakanlah kementerian merencanakan Juli, walaupun yang tadi masih sekian persen ya, yang sedikit persen ini akan mulai sekolah. Jangan dianggap ringan bahwa ada hal-hal yang harus disiapkan. Tidak hanya dari aspek bahwa anak-anak itu akan nanti langsung sekolah dan kita sudah siapkan protokol, tidak hanya itu saja, tapi ada aspek emosional, trauma yang mungkin saja di antara anak-anak itu ada yang keluarganya terkena COVID-19 dan segala macam, dan ini harus menjadi perhatian, ya, harus menjadi perhatian. Jadi mental health dalam pandemi itu seringkali terabaikan di berbagai negara. Ini yang harus menjadi perhatian di Kementerian Pendidikan Nasional, apalagi ini menyangkut anak-anak, Dan itu berpengaruh sekali terhadap proses belajar mereka, karena sudah belajar di rumah, stres dengan tugas, lalu ada trauma tadi yang Anda sebutkan. Betul. Jangankan di Indonesia, di sini sekalipun, di Australia ini menjadi masalah dan menjadi perhatian. Jadi walaupun di sini secara teknologi sudah jauh lebih baik, tapi namanya anak itu sangat rentan, apalagi ini masalah besar buat anak. Kenapa tiba-tiba dia harus di rumah, tidak bisa ketemu dengan temannya. Nah, ini masalah mental health untuk anak ini harus menjadi perhatian semua pihak. Bung Diki, kalau di Australia bagaimana? Apakah sekolahnya juga masih sebagian besar di rumah atau sudah kembali ke gedung-gedung sekolah? Nah, saat ini sudah mulai, karena di sini sudah jauh terkendali dan sudah dinyatakan relatif terkendali dan tidak ada kasus baru. Namun tampaknya ini juga belum semua negara bagian ya, masih sifatnya beberapa zona saja. Misalnya di mana dengan mungkin Anda bisa beberapa sebutkan, Bung pertimbangan. Diki? Kalau di Brisbane sudah mulai SD mungkin ya, kalau di kita SD Seluruhnya, hampir sampai seluruhnya ya? SMA, hampir seluruhnya. Oke. Namun tampaknya ada pengurangan jam belajarnya dikurangi. Oke. Jam belajarnya dikurangi, kemudian juga ada waktu yang berbeda ketika anak kelas tertentu itu dipisahkan, sehingga ada jeda waktu antara pengantaran dan penjemputan. Jadi tetap Kemudian mengurangi juga kerumunan ada, ya? Betul, itu yang sangat Jeda diperhatikan pertemuan di sini. antara siswa kelas satu dengan kelas yang lainnya ada perbedaan Betul. jam Betul. pertemuan. Dan yang perlu juga bisa dipelajari atau dijadikan pelajaran adalah sebelum dimulai, guru-guru di sini sudah dipastikan aman, tidak ada yang membawa virus, ya. Bagaimana Selain caranya? masalah protokol, dites semuanya, dites. Jadi guru-gurunya, staf sekolah dites, ya, Mereka dilakukan dites tes. secara berkala. Ya, sebelum ini dilakukan, kegiatan belajar mengajar secara langsung, semua secara mandatori wajib harus menjalani tes PCR. Setelah itu mereka baru dijelaskan protokol, sehingga tentu menjaga terjadinya penularan. Dan itu dilakukan oleh tampaknya ini pemerintah akan berakar. negara Betul, bagian betul. tersebut, walaupun sekolah swasta Betul, misalnya. Queensland. Ya, semuanya, semua sekolah. Jadi karena di sini jangankan untuk yang seperti sekolah itu, untuk yang katakanlah seminggu 2 minggu yang lalu mengalami keluhan pun disarankan untuk melakukan atau dilakukan tes. Jadi untuk sekolah ini sangat, saya lihat pertimbangannya sangat matang sekali dan melibatkan banyak ahli ya. Mereka di sini melibatkan banyak ahli, dan sekali lagi saya menekankan masalah mental health pada anak ini yang seringkali
terabaikan. Mental health ya, kesehatan mental bagi anak Ya, dan juga tadi ya, keamanan tadi bagaimana kemudian anak sekolah dengan aman sehingga orang tua juga betul, merasa aman, gurunya juga merasa aman sehingga proses belajar betul, mengajar bisa walaupun tidak akan sama seperti sebelum wabah, tentu ini menjadi pelajaran penting. betul, Meskipun kita betul. tidak ingin mendengar tentu saya ke Pak dari PGRI Pak Aceh tidak ingin mendengar bahwa ketika ada proses dibuka kembali seperti Korea Selatan yang kemudian ada wabah yang jumlahnya meningkat dari sisi positif. Pak Aceh tadi ada berbagi pengalaman dari Australia, khususnya di Brisbane. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Pak? Mungkinkah Indonesia akan melaksanakan itu satu waktu? Dan kira-kira kapan, Pak Aceh? Bila mana? Hmm, Sebenarnya untuk Indonesia saya kira agak berbeda dengan Australia ya. Hmm. Masyarakat Australia itu sedikit bahkan mungkin jauh lebih disiplin, mereka lebih jarang, mereka juga mungkin kesehatannya lebih terjamin, beda dengan masyarakat kita. Ya. Oleh karena itu saya kira saya sangat mungkin agak setuju dengan pendapat Pak Presiden bahwa kita berdampingan saja dengan corona gitu. Berdampingan dalam artian bahwa kita harus mendidik anak-anak untuk memahami sepenuhnya terhadap protokol kesehatan sebagai miliknya sendiri. Jadi jangan sampai bahwa protokol itu adalah suatu kewajiban dari pemerintah, tetapi adalah menurut kewajibannya sendiri dan untuk keselamatan sendiri. Nah, kalau misalnya mereka mau mati ya sekarepmu, mau hidup juga sekarepmu, kan gitu. Tapi jangan sampai nularin dong, Pak, gitu ya. Jangan sampai Iya. menularkan, karena kan ketika positif bukan positif untuk dirinya sendiri, tapi bisa positif untuk orang lain dan mungkin banyak orang. Betul. Nah, sehingga salah satu pendidikan yang paling awal harus diberikan oleh sekolah adalah bagaimana menginternalisasikan protokol kesehatan itu. Itulah pelajaran pertama dan utama. Setelah itu baru yang lain. Baik, baik. Jadi mulai dari kesadaran diri sendiri. Memang kita adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Tentu hal yang berbeda dengan negara-negara lain termasuk juga di Australia. Meskipun ada pelajaran yang juga bisa kita ambil dari sana terkait dengan bagaimana menjaga satu persatu anak, bagaimana menjaga guru dan juga orang tua dari penularan virus corona. Terima kasih Pak Aceh Suryadi dari PGRI dan juga Bung Diki Budiman dari Griffith University di Australia. Terima kasih sekali lagi telah informasi yang berharga. Terima